Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karenanya lah saya dapat menyampaikan sepenggal kisah heroik tentang Nyai Ahmad Dahlan. Tak lupa pula kita hantarkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Karenanya lah kita bisa keluar dari zaman kebodohan. Baik, perkenalkan, nama saya Rina Ivan Kadevi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan bercerita mengenai kisah heroik Nyai Ahmad Dahlan. Sepenggal kisah ketika Nyai Ahmad Dahlan berkuda sendirian dengan menempuh jarak 124 km dari Jogja menuju ke Batur, Banjarnegara, melewati Gunung Dieng untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Muhammadiyah dan juga kepada masyarakat umum di sana. Dalam catatan Yunus, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1959 sampai 1962, Nyai Ahmad Dahlan berkuda menuju Batur pada tahun 1927 untuk menghadiri undangan bertablik di sana. Kejadian tersebut menjadi contoh keberhasilan Muhammadiyah dalam mengentaskan personal gender dalam agama Islam dan budaya Indonesia. Seheroik lain yang ditorehkan oleh Nyai Ahmad Dahlan yaitu ketika menemani sang suami Kyai Haji Ahmad Dahlan datang memenuhi undangan ke Banyuwangi. Ketika menuju Banyuwangi, Kyai Ahmad Dahlan sempat diancam akan dihadang dan dibunuh. Jika Kyai Haji Ahmad Dahlan tetap pergi ke Banyuwangi, maka ia akan pulang dengan jasad saja, sehingga istri yang akan menemaninya akan dijadikan budak oleh pihak yang mengancamnya. Namun ancaman tersebut tidak berhasil menciutkan nyali istri dari Kyai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Siti Walidah. Keduanya tetap meneruskan perjuangan berdakwahnya di Banyuwangi. Kyai Haji Ahmad Dahlan juga ikut serta dalam perjalanan ini. Beliau mendampingi dan menyiapkan keperluan sang suami juga sebagai pendamping dan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan, juga sebagai motivator yang membesarkan hati Kyai dalam menghadapi setiap rintangan dan ujian yang dilaluinya. Nyai Haji Ahmad Dahlan berpegang penting setelah peninggalannya sang suami. Catatan menarik lainnya adalah ketika Nyai Haji Ahmad Dahlan berorasi di depan hadirin dalam Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya pada tahun 1926. 3 tahun pasca meninggalnya Kyai Haji Ahmad Dahlan, betapa menjentang-jentangkan orang Banja yang menghadiri Kongres Muktamar Muhammadiyah ke-15 di Surabaya, kota kebangsaan Indonesia pada tahun 1926, dengan menampaknya seorang wanita yang sudah setengah tua dapat memimpin kongres itu. Dikutip dari catatan Yunus Anis pada tahun 1968, pidato tersebut mendapat banyak apresiasi surat kabar Pewarta Surabaya dan surat kabar Sintitpo Harian TH Cina pada waktu itu. Menurut pidato Nyai Ahmad Dahlan, mereka menuliskan Aisyah sebagai organisasi perempuan yang luar biasa. Mereka juga menuliskan agar organisasi perempuan lainnya untuk mencontoh Aisyah yang berhasil meroketkan tokoh besar Nyai Dahlan. Terlebih waktu itu Nyai Ahmad Dahlan sudah terlihat renta karena sudah berumur, dan sebagai seorang perempuan yang tidak mengenyam pendidikan formal, pidato yang disampaikan oleh Nyai Dahlan berhasil membius dan memukau banyak pihak. Aktivitas Nyai Ahmad Dahlan lebih padat setelah Aisyah yang sebelumnya sebagai bidang kemuhammadiyahan, kemudian pada tahun 1927 telah menjadi majelis Aisyah. Beliau sering diundang menghadiri acara-acara di luar Yogyakarta. Di antaranya adalah di Boyolali, Solo, Kutoharjo, Kudus, Semarang, Pekalongan, Pekajangan, Surabaya, Pasuruan, Malang, Kepanjen, Ponorogo, Madiun, dan lain-lain.
Nyai Ahmad Dahlan juga sebagai tempat tujuan para pejuang kemerdekaan sebelum turun aksi, seperti Jenderal Besar Sudirman, Presiden Soekarno, dan Bung Tomo tercatat pernah suwon ke kediaman Nyai Ahmad Dahlan. Mereka datang untuk meminta nasihat dan meminta doa restu atas perjuangan yang mereka lakukan. Dalam buku terbitan Kementerian Penerangan yang berjudul Lukisan Revolusi Rakyat Indonesia 1945 sampai 1949, nama Nyai Ahmad Dahlan disejajarkan dengan H. Agus Salim, R. Dewi Sartika, M.T. Tamrin, Kiai Haji Mas Mansur, dan tokoh-tokoh pelopor pergerakan Indonesia lainnya. Nyai Haji Ahmad Dahlan pada 31 Mei 1946 jam 13.00 waktu Indonesia Barat di kediamannya Kauman Yogyakarta menghembuskan nafas terakhir. Hal tersebut menjadi kabar haru bukan hanya kepada keluarga besar Muhammadiyah, tetapi juga bagi rakyat Indonesia. Beliau dimakamkan pada sore hari pukul 17.00 di pemakaman Kauman belakang Masjid Gede Kauman setelah disolatkan di Masjid Gede Kauman. Selain itu, hikmah mempelajari tentang kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah, yaitu untuk memperjuangkan kesuksesan terhadap pendidikan dan emansipasi wanita. Berikutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan sosok dan pemimpin yang tabah menghadapi rintangan. Siti Walidah serta setia menemani suaminya untuk memperjuangkan kesuksesan terhadap organisasi yang didirikan. Sekian sepenggal kisah heroik tentang Nyai Haji Ahmad Dahlan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.